Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas lagi untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 November 2023. Kita akan mulai lagi ya bagaimana market yang sebelumnya off di weekend akan mulai kembali bangkit atau bergerak lagi teman-teman. Mulai ada pergerakan menjelang akhir bulan November ini. Dan kita akan masuki bulan yang baru, tentunya akan ada atmosfer baru pada market. Jadi welcome back ya teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini. Channel ini adalah kita membahas banyak soal kripto teman-teman. Kita punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, segmen yang ini. Dan yang kedua ada analisa kripto, di mana nanti kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini yang udah banyak banget yang masuk. Thank you banget buat teman-teman yang udah sempat request. Kita akan mulai pembahasan dari update kalender ekonomi dulu teman-teman. Jadi hari ini akan ada beberapa event dari Amerika Serikat, ada building permit, kemudian juga ada new home sales atau penjualan rumah baru untuk Amerika Serikat. Data ini mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari US dollar. US dollar kemudian akan memberikan impact terhadap aset-aset yang lain seperti saham atau Bitcoin. Jadi mungkin hari ini akan ada sedikit volatilitas pada market. Teman-teman, karena kemarin itu weekend ya, nggak terlalu banyak news. Aku sendiri dapat beberapa news dari beberapa proyek kripto. Salah satunya adalah Chainlink. Chainlink baru aja introducing untuk staking platform upgrade and launch detail. Ini adalah platform Chainlink di mana lebih banyak untuk sharingkan nih bagaimana mekanisme yang baru dari volume 0.1 menjadi volume 0.2, yang mana di sini lebih banyak berhubungan sama mereka staker. Staker ini adalah orang-orang yang memiliki link untuk dijadikan sebagai validator dari blockchainnya. Jadi Chainlink kan pakai proof of stake ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman staking di platform ini mekanismenya sudah dirubah dan tentunya ketentuannya dirubah. Diharapkan sih dengan upgrading yang terjadi ini di mana pengguna atau user yang melakukan staking diharapkan akan lebih banyak. Kemudian juga tetap bisa meredam yang namanya inflasi, teman-teman. Untuk total pool size-nya ini sudah disertakan di sini. Jadi community staker minimumnya one Chainlink aja. Jadi udah mulai dikurangi ya sepertinya. Jadi Chainlink pengen lebih banyak lagi orang yang melakukan staking dalam blockchain-nya. Tentu saja ini akan membuat ekosistem dari Chainlink akan lebih besar. Jadi ini sebenarnya good news sih untuk Chainlink ya. Kemudian berita yang lain datang dari Cosmos. Dari Cosmos Hub itu memberikan green light atau lampu hijau untuk Atom Inflation Cut for Security Boost. Jadi ini adalah update yang juga dilakukan oleh Atom atau proyeknya namanya Cosmos. Teman-teman, baru aja mekanisme untuk burningnya diperbarui dengan tujuan untuk inflation cut. Termasuk juga mereka yang melakukan staking di platform ini akan dikurangi untuk yieldnya. Ya, ini penting banget untuk sebuah project karena kalau yield daripada staking selalu dalam posisi yang besar, itu menyebabkan inflasi, hyperinflation yang sangat-sangat berdampak terhadap harga dari tokennya. Maka dari itu, pengurangan reward itu akan sangat-sangat berdampak bagus jika adopsi juga ditunjang sama projectnya, teman-teman. Jadi kalau sebuah project nih ngadain burning atau ngadain pengurangan dari apa namanya APY dari setiap project yang di staking, itu mungkin akan memberikan impact hanya kalau projectnya bagus, fundamentalnya bagus, use case-nya ada, usernya banyak. Seperti Bitcoin contohnya, bagaimana setiap 4 tahun sekali kan ada halving ya. Halving itu sebenarnya poinnya sama, yaitu mengurangi reward, teman-teman. Nah, Atom ini juga melakukan hal yang sama. Jadi ini good news juga buat Atom. Hopefully nanti harganya bisa juga mengikuti teman-teman. Tentu saja ini perlu kita lihat untuk jangka panjang ya. Jadi impactnya mungkin tidak akan terlalu signifikan jangka pendek. Kemudian berita kurang menyenangkan datang dari crypto exchange Zipmax, suspend trading activity in Thailand. Jadi kabarnya Zipmax ini disuspend ya dari regulasi di Thailand. Zipmax sendiri adalah exchange asli Thailand yang udah menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara. Salah satunya di Indonesia, Zipmax sudah bisa diperdagangkan, teman-teman. Kemudian juga sudah terregulasi di Bapepti. Pertukaran cryptocurrency Zipmax
telah mengumumkan akan mengambil tindakan segera dengan menangguhkan semua perdagangan aset digital di Thailand sebagai bagian dari upaya pematuhan peraturan. Wah, ini kena masalah regulasi ya. Lalu ini update dari Kyber Network, teman-teman. Kyber Network ini salah satu platform berbasiskan DEX yang kemarin kena exploit. Dari Kyber sendiri itu kehilangan sekitar 5,7 juta ya, lebih teman-teman. Yang mana aset tersebut itu sudah dihack, dan dia berjanji, dari Kyber sendiri berjanji untuk mengembalikan atau untuk mengambil lagi 90% dari hacker ya. Dan kalau hackernya mau menyerahkan sampai 90% dari total aset yang dihack, itu dia akan hadiahkan 10% sisanya. Dan kabarnya so far ini sudah kembali sekitar 4,67 juta teman-teman yang sudah dikembalikan, dan sisanya akan dikembalikan lagi secara bertahap. Ini ada bukti transaksi yang bisa di cross check gitu. Jadi good news lah untuk Kyberswap yang pelan-pelan udah berusaha buat recover. Berita yang terbaru datang juga dari Do Kwon. Do Kwon ini kemarin sempat kena kasus karena keruntuhan dari Terra Luna, teman-teman. Terra Luna token ya runtuh ya, dan Do Kwon lari ke Montenegro, kemudian bersembunyi di sana, menyelinap, dan akhirnya ditangkap oleh kepolisian di sana. Dan sekarang kabarnya dia akan ekstradisi. Aku cari informasinya, apa sih ekstradisi. Ekstradisi adalah proses di mana seseorang tersangka yang ditahan di negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Oh, jadi maksudnya Do Kwon itu akan dikembalikan lagi ke negaranya, Korea Selatan, teman-teman. Sebelumnya kan dia ditahan di Montenegro tuh, dikembalikan ke Korea Selatan, dan bakalan dilanjutkan kasus hukumnya di sana. Apakah nanti dia bakalan disidang lagi, atau mungkin dia dibebaskan, atau mungkin dia malah ditahan. Nah, itu kembali lagi sama persidangan yang ada di Korea. Itu sih dari beberapa news yang cukup penting di market di perdagangan kemarin, nggak terlalu gimana-gimana. Update sisanya kita sudah posting juga di komunitas Telegram sih, ada beberapa news. Kemarin aku cek ya, projectnya Kaspa, aku lihat, wah ternyata ini project bagus teman-teman. Kaspa dari foundernya sendiri atau CEO-nya itu dengan baik ya bisa menjelaskan project Kaspa, dan memang menurut saya Kaspa masih terbilang salah satu project yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Itu sih untuk sisanya. Selebihnya news-news update tentang market itu kita akan posting di komunitas Telegram, teman-teman. Mari kita sekarang lihat ya gimana pergerakan dari market. Bitcoin di perdagangan kemarin mengalami sedikit koreksi. Sebelumnya Bitcoin bertengger di kisaran 37.800, dan sekarang dia udah mulai turun lagi ke 37.400-an something. Bahkan sempat dapat tekanan jual ya, ini menjelang closing time frame weekly yang mungkin kita akan dapatkan sedikit ambigu pada market. Kalau kita cek, memang minggu ini pergerakan dari buyers itu memang masih cukup aktif, bahkan volume perdagangannya meningkat. Tapi total kenaikan yang bisa dicapai pada Bitcoin itu sudah semakin terbatas. Bitcoin punya resistance di kisaran 38 ribuan. Dan dengan posisi saat ini, menurut saya Bitcoin masih punya peluang untuk naik ke level tersebut. Dalam jangka pendek, smart money masih sangat-sangat bagus di market, teman-teman. Ditunjang sama volume perdagangan yang juga cukup oke. Sementara kalau kita lihat dari time frame 1 hari, Bitcoin sendiri itu bergerak di dalam sebuah ascending triangle, di mana kemarin dia sempat fake out, and then pergerakan Bitcoin malah kena pressure turun lagi. Di perdagangan weekend hari Sabtu dan hari Minggu itu volume perdagangan terjadi penurunan, tapi pergerakan Bitcoin masih tetap strong. Dari sini kita bisa melihat bahwa buyers masih sangat-sangat antusias pada Bitcoin. Indikasi lain, kalau teman-teman perhatikan dari BTC Dominance itu kemarin naik turun ya, cukup mix lah market, kayaknya masih wait and see teman-teman. Kemudian dari beberapa altcoin yang mengalami kenaikan itu adalah si UST Terra Luna. Nah, UST Terra Luna kemarin naik sekitar 200%. Sekarang udah turun sih ke 136,7%. Kemudian Terra Luna juga naik, Launch Luna Classic juga mengalami kenaikan. Wah, ini project udah mulai recover lagi teman-teman. Jadi kesempatan buat teman-teman untuk exit ya, buat teman-teman yang mungkin udah lama nyangkut di project ini, udah sempat serok bawah kemarin, ya sabar-sabar dulu aja teman-teman. Ini sekarang lagi coba untuk
naik. Sepertinya sih sentimen ini udah mulai masuk ke koin-koin market cap kecil. Kenapa? Karena Wheels butuh uang, teman-teman. Untuk naikin Bitcoin, mereka butuh duit nih. Makanya token-token yang sudah dalam istilahnya mati ya, projectnya mati, sudah ya kena kasus kemarin, tapi secara teknikal pergerakan dia masih ada Wheels yang bisa memainkan harganya. Jadi kalau asumsi saya sih Wheels lagi coba untuk cari dana di koin-koin yang market capnya udah kecil, ya kan kayak Terra Luna ini udah kecil market capnya sehingga mereka bisa untuk melakukan manipulasi terhadap market. Tujuannya ya untuk mereka profit. Kalau mereka udah profit, ya tentu saja mereka bisa trading di market cap yang lebih besar, teman-teman. Jadi ini baru-baru ini memang Terra Luna ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Kalau saya pribadi sih secara fundamental enggak menarik lagi lah project dari Terra Luna ini. Cuman secara teknikal memang benar dia ada pergerakan yang lumayan ekstrim. Kemudian dari Bitcoin, kita balik lagi ke Bitcoin. Bitcoin so far masih sepertinya melanjutkan koreksi, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari beberapa level support resistance, yang paling dekat itu memang di 38.000 ya. Level tersebut menahan pergerakan Bitcoin untuk naik. Dan sekarang target support yang bisa diperhatikan itu adalah di sini, yaitu di kisaran 36.600. Level tersebut berpotensi untuk dituju Bitcoin, let's say kalau dia masih mengalami fase koreksi. Harapan kita Bitcoin masih dalam tren bullish sehingga bisa kembali menguat ngetes ke beberapa level di atas, seperti contohnya di 40.000 atau mungkin 39.500. Sementara tren Bitcoin masih tetap strong. Jadi selama Bitcoin masih punya potensi untuk menguat karena koreksi-koreksi yang terjadi ternyata hanya melahirkan buyer baru, sepertinya Bitcoin masih akan berpotensi untuk menguat. Hanya saja teman-teman bisa perhatikan juga area support di kisaran 34.000. Saya rasa level tersebut juga masih akan sangat-sangat penting untuk menahan pergerakan Bitcoin ke depannya jika mana ada terjadi penurunan dari market. Jadi paling gitu aja buat update Bitcoin, altcoin rata-rata pada tertekan ya di perdagangan kemarin. Tapi ya so far so good aja, nggak ada yang terlalu gimana-gimana teman-teman. Jadi tetap teman-teman harus pantau market karena minggu ini itu ada sentimen yang cukup penting ya. Jadi ada data PCE, kemudian PCE Amerika, teman-teman. Data ini akan menjadi acuan untuk Jerome Powell dan juga Fed mengambil keputusan perihal suku bunga. Menurut saya akan sangat-sangat penting. Eventnya akan ada di hari Kamis. Hari Kamis jam 8 setengah 9 malam. Itu sih event paling penting untuk minggu ini. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Buat yang mau join, link komunitas Telegram kita ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.